Audio Jungle. Allah kasih ujian dalam hidup kita nih biar seimbang. Kayak badan kita, kalau terlalu panas kita mesti dinginin, kalau terlalu dingin kita mesti angetin, kan begitu? Kayak gitu tuh. Oh, ini terlalu cinta dunia nih ya, kasih ujian. Urusan-urusan dunia biar hati kamu tuh gak terlalu segitunya sama dunia. Para ibu yang terlampau cinta sama suaminya, liatin ujianmu akan berasal dari sana. Ustazah, suami saya kok gitu ya? Kok gitu gimana? Gitu Ustazah. Sakit hati saya Ustazah. Kamu sih hati kok dipenuhi dengan cinta kepada makhluk? Hingga Allah Tuhanmu cemburu padamu. Allah seakan berkata, tuh kalau cintanya sama manusia, sehari cinta, besok bisa berpaling rasa hatinya. Tuh manusia yang katanya cinta setengah mati sama kamu, ternyata begitu mudah meninggalkanmu. Sebab hanya akulah sang pemilik cinta sejati. Lihat, hati manusia dapat meninggalkanmu. Akulah satu yang tak akan pernah meninggalkanmu. Karena yang sering saya sampaikan, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah lemparkan padamu untuk menarikmu kembali padanya. Kamu mesti ngertiin makna ujian. Ya Allah, iya ya Allah, nih selama ini ngurusin urusan suami mulu nih, jadi gini deh akhirnya. Kecewanya berat karena cintanya berat. Maaf ya Allah, maaf ya Allah. Kamu tahajud, kamu menangis, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, Engkau satu. Jangan pernah meninggalkanku karena aku tak mampu hidup tanpamu. Tuh kalau ke Allah benar tuh. Kita tak mampu hidup tanpa Allah, tanpa rahmatnya Allah, tanpa kasih sayang Allah. Bukannya malah suami hatinya berpaling, dia ngedamprat perempuan itu. Bukan malah siapa nih cewek ini nih, pelakor mana nih. Kemudian kamu labrak perempuan itu, bukan. Atau cinta ditolak. Kamu salah-salah jalanin ujian. Makanya remedial terus-terusan. Coba kayak Nabi Allah Ibrahim nih. Ketika Allah melihat hati Nabi Allah Ibrahim kembali terpaut kepada Nabi Allah Ismail, belum punya Ishak. Masih belum ada Ishak. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah kembali mengujinya. Malam Tarwiyah. Berapa malam yang akan datang nih ya? Malam 8. Nabi Allah Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim faham betul mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ustazah, berarti kalau kita ngimpi sesuatu kita mesti jalanin Ustazah. Bukan, karena kamu bukan nabi. Boro-boro nabi kita ya. Wali juga kagak. Wali murid kali. Jadi jangan patokan memimpi. Kecuali mimpinya orang-orang saleh atau mimpinya para nabi, itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih Ismail. Gusar, galau, gelisah, gundah gulana, bingung harus bagaimana menyampaikannya kepada Hajar maupun Ismail.
Ya Allah, apakah ini benar wahyu yang kau berikan padaku ya Allah? Jika memang benar, tunjukkanlah ya Allah. Malam Arafah, malam 9 besokannya, Nabi Ibrahim kembali lagi bermimpi yang sama lagi, menyembelih anaknya. Ya Allah, beneran ya Allah. Bu, saya ceritakan padamu tadi bahwa bahkan dari sebelum punya anak, Nabi Ibrahim tuh udah doa mulu urusan anak. Gimana udah punya anak, udah pisah 7 tahun nih anak, udah balik lagi sayang-sayangnya, lagi seneng-senengnya, lagi kangen-kangennya. Pun baru beberapa hari saja mereka dapat bersama. Allah kasih perintah, Ibrahim sembelih anak kamu, sembelih. Sembelih Ibrahim. Gimana coba Bu? Suruh sembelih Bu. Cubit kali gitu ya masih mendingan. Sembelih. Nah kan nyawanya Ismail atuh ya. Kalau disembelih kan habis. Gimana tuh, gak punya nyawa cadangan teman-teman. Gelisah luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Sebagai seorang manusia bagaimanapun, ia hanyalah manusia bersama dengan kelemahannya, bersama dengan kerapuhan hatinya. Manusia. Ya Allah, haruskah aku melakukannya ya Allah? Malam Idul Adha, malam 10, Nabi Ibrahim kembali mimpi yang sama, menyembelih anaknya. Maka mimpi harus dilaksanakan, wahyu harus ditunaikan bagaimanapun caranya. Esok harinya ia berkata, cerita kepada Siti Hajar. Siti Hajar tahu persis siapa suaminya. Siti Hajar tahu persis bahwa suaminya adalah Rasul. Wahyu, menerima wahyu dari Allah SWT. Ketika diceritakan yang seperti itu, Siti Hajar hanya berkata, Ibrahim, tentu berat hatiku untuk dapat menerima takdir ini. Akan tetapi Ibrahim, engkau juga yang tahu, aku tak akan pernah menjadi penghalang antaramu dengan Allah. Wanita solehah, wanita solehah. Bu, wanita solehah gak akan jadi penghalang suaminya untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Makanya kalau ada perempuan suka ngalangin suaminya mau ngasih kepada ibunya, ibu mulu, saya kan mau beli lipstik baru, saya pengen beli tas baru, saya pengen beli HP baru. Si itu tuh, tangga gitu tuh, kemarin sama suaminya dibeliin berlian. Kamu ibu mulu. Ya Allah, ya Allah. Belajar buat jadi istri yang salehah. Saya doakan yang jadi istri mudah-mudahan bisa jadi istri yang salehah. Masih pada punya orang tua, mudah-mudahan jadi anak yang bakti kepada orang tuanya. Yang udah punya anak mudah-mudahan bisa jadi ibu yang salehah. Siti Hajar gak bilang, Ibrahim, saya dulu yang mengandung Ismail, saya yang melahirkannya dengan separuh nyawa saya, dan kamu meninggalkan kami berdua dalam keadaan tanpa apapun di lembah yang begitu kering. Gak gitu.
Enggak gitu. Padahal biasanya perempuan tuh secara normalnya itu ahli sejarah. Kamu enggak ingat? Dulu zaman kamu susah siapa yang bantuin? Siapa yang nyariin modal? Siapa yang nyariin utangan? Sekarang giliran kamu udah sukses, ibu kamu terus yang kamu utamakan, saudara kamu aja yang terus kamu utamakan. Kamu lupa sama istri kamu. Ingat gak waktu itu? Ahli sejarah perempuannya. Masya Allah, Masya Allah. Betul begitu? Katanya perempuan mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Sementara laki-laki sebaliknya, mudah melupakan, sulit memaafkan. Mudah-mudahan kita nggak gitu. Kita memaafkan dan melupakan. Kita memaafkan dan melupakan untuk keburukan-keburukan, dan kita menghargai serta terus mengingat untuk setiap kebaikan yang suami kita lakukan. Insya Allah. Udah tuh, bis ngomong sama istrinya, kemudian PR paling besar. Ngomong sama anaknya gimana coba. Kalau urusannya cuman sekedar, nah dalam semingguan ini ayah gak bisa kasih kamu uang jajan ya, masih mending. Nah, nanti besok ayah mau kembali tugas keluar kota ya, masih mending teman-teman. Nah, maafkan ya, HP yang kamu punya itu ayah mau jual buat tambahan modal, masih mending. Ini masalahnya, nah maaf ya, ayah harus sembelih kamu. Itu gimana bahasanya biar manis kedengarannya? Urusan sembelih itu loh, urusan nyawa. Makanya dari indahnya ucapan Nabi Ibrahim, bagaimana berkomunikasi dengan anaknya, sampai kisah ini Allah abadikan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ibrahim Ismail telah mencapai umurnya, umur ngerti sama dirinya, umur faham sama ketaatan yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunai inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku telah bermimpi melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Dan Ismail faham, mimpi seorang nabi adalah wahyu yang harus ditunaikan. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu, Nak? Nih Bu, Nabi Ibrahim tuh urusan nyembelih anak udah nggak ada dah, mentok itu dah. Mentok itu dah, perintah yang harus dilaksanakan. Segitunya didiskusikan sama anak. Anak diajakin ngomong, komunikasi. Jangan segala-gala tuh main atur aja gitu. Siap-siap. Mau kemana mah? Kita pindah. Pindah kemana mah? Udah jangan banyak tanya. Kita udah dibayar gusurannya. Anak punya kehidupan, anak punya teman, anak punya segalanya teman-teman. Komunikasikan. Kalau sampai rumah tangga kemudian antara suami istri entah bagaimana keadaannya kemudian memutuskan untuk bercerai, komunikasikan sama anak. Apa-apa tuh dibicarakan sama anak. Yang sering terjadi nih, ketika suami istri berpisah atau bahkan ketika suami istri berantem, bertengkar, anak nih
Dia dengar dari ibunya bagaimana menjelek-jelekan ayahnya. Dia dengar dari ayahnya bagaimana menjelek-jelekan ibunya. Enggak kesian apa sama anaknya? Disuruh harus berkubu gitu. Padahal Allah telah memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa kamu harus menjadikan anakmu memilih salah satu di antara kalian berdua untuk dia berbuat baik pada salah satunya aja gitu? Ayolah, kamu sudah cukup dewasa. Komunikasikan apa-apa itu, ajak bicara. Bu, ini memang masalah kita nih. Banyak rumah tangga itu yang jadi berantakan bukan karena masalah-masalah besar, hanya sekedar masalah komunikasi. Suami istri yang udah gak bagus komunikasinya, orang tua sama anak yang gak bagus komunikasinya, belajar ngomong. Ini penting ibu-ibu sekalian. Saya tahu rasanya. Kita nih sebagai istri nih kalau lagi kesel sama suami, kita tuh ngerasanya kayak yang, masa sih kamu gak ngerti? Betul? Sampai suami saya suka bilang gitu, Halimah, saya itu bukan dukun. Dan saya juga belum jadi wali untuk bisa tahu tanpa kamu kasih tahu. Kamu lagi kenapa sih? Gak apa-apa. Ya kalau gak apa-apa mukanya gak kayak gitu. Kamu lagi kenapa? Gak apa-apa. Masalahmu juga. Belajar buat komunikasi. Diskusi, ngobrol. Ajakin ngobrol. Yang enak ngobrolnya. Kamu gak tahu, suami istri itu bagusnya banyak ngobrol. Teman-teman saya sekalian, karena dia adalah kawan main kita.